sebagai manusia ini kita harus berislam dan memberikan keselamatan kepada semesta, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu posisi kita sebagai pemimpin bagi kehidupan ini harus memberikan kemaslahatan, harus memberikan keselamatan, harus memberikan kedamaian, harus memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk yang sama-sama hidup di atas bumi ini. Oleh karena itu, untuk membangun prinsip itu, ini berhubungan dengan materi saya hari ini, berkaitan dengan kecerdasan akal dan emosional. Acap kali kita sebagai manusia ini mempunyai dorongan yang begitu besar untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi semua yang ada di depan kita habis-habisan. Nah, bagian itulah yang pada akhirnya para ilmuwan menjadi egois, para agamawan menjadi individualis, para hartawan menjadi politis, dan ya semua yang berhubungan dengan kerakusan itu. Nah, mungkin teman-teman saat ini sebagai mahasiswa, setelah dilabeli dengan kata maha dari kata siswa ini, merasa I'm a good person gitu. Karena ada maha. Nah, komponen itu sebenarnya tidak akan jadi masalah kalau seumpamanya dibarengi dengan fakta-fakta yang memang membuktikan bahwa layak kita ini disebut sebagai maha dari kata siswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak bisa diabaikan. Untuk apa? Untuk mengasah kecerdasan akal itu sendiri. Ya, bisa kelihatan itu slide-nya. Pura-pura aja kelihatan. Oke, lanjut ya. Mengenai akal, tentu teman-teman sudah paham apa itu akal. Dengan akal kita bisa membedakan benar dan salah. Dengan akal kita bisa mengetahui mana sebab dan mana akibat. Nah, tetapi akal dan emosional itu tidak akan ada kalau tidak ada ruh. Ruh bahasa Indonesianya adalah jiwa. Nah, ini potongan dari skripsi saya ketika S1. Maka saya bilang ke teman-teman, kalau mau garap skripsi itu yang serius, ulah payah lulus. Ya. Manajemen disiplin di SMA Sankua, kita si Julaiha. Nah, kemudian si Anissa manajemen kedisiplinan di SMP Juara. Objeknya saja yang berbeda gitu, tapi subjeknya sama. Jadi tinggal copy paste. Bab 4 bedakan saeutik, bab 5 kesimpulan aman. Ketika diceritakan pun nggak asik gitu. Karena ya gitu-gitu aja. Nah, oleh karena itu saya akan selalu bangga menceritakan tentang skripsi saya, karena skripsi saya satu-satunya di Indonesia. Kan nyeritainnya pun enak kan. Kalau nggak percaya silahkan cek aja di internet. Al-Ab'ad Ar-Ruhaniyah fi Wasiyatil Luqman Al-Hakim, dimensi spiritualitas wasiat Luqman Al-Hakim dalam tinjauan bahasa dan sastra Arab gitu. Nah, ini potongan skripsi saya mengenai apa itu ruh. Ruh bahasa Arab, bahasa Inggrisnya spirit, bahasa apa ini ya? Bahasa Indonesianya adalah jiwa.
Di sini didefinisikan bahwa ruh nafaqahu kullu ma yamut bisilatin ilal fikri wal dzakirah wal masyair wal awatif wal ahkam, ya. Jadi kecerdasan mengenai sesuatu yang dikaitkan dengan berpikir, dikaitkan dengan perasaan, dikaitkan dengan hukum, dikaitkan dengan kelembutan, dan itu berhubungan dengan apa yang kita lihat melalui panca indera, sehingga semua komponen itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang dinamakan dengan ruh. Apa gunanya raga ini tanpa ruh? Kan kita seperti benda mati aja. Makanya kalau kalian masih muda, jiwanya sehat, raganya kuat, kahayangna aya, jangan wujud kena ogenan sangat mungkin. Misal sudah berumur 70 tahun, jiwa badannya rentak, tapi jiwanya tetap meronta-ronta. Kawin weh hayang jeung nu ngora. Ya, kawin jeung nu ngora, karek 5 menit ngeslek loh. Karena jiwa itu tidak pernah menua, ya. Jiwa tidak pernah menua. Yang menua itu raga. Jadi jiwa akan selalu muda. Yang membedakan adalah kedewasaannya. Nah, kecerdasan itu yang nanti dibalut dalam yang dinamakan dengan akal dan emosi. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, itu mengenai jiwa yang hidup di dalam raga kita. Di sini ketika membicarakan peran ruh, ya, dalam pandangannya Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, manusia dan nafasnya, nafas itu ruh ya, manusia dan ruhnya dan nafasnya itu ibarat sebuah gambaran kota pemerintahan. Ya kan, di badan kita ini ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, dan semua komponen anggota badan. Nah, di dalam jasad dan ruh itu ada yang dinamakan dengan kolbun. Kolbun itu diartikan sebagai hati. Dan kolbun juga di sisi lain diartikan sebagai jantung. Makanya kan posisi di sebelah kiri itu jantung. Dan jantung dia yang memompa darah ke seluruh anggota badan ini, kan? Peran jantung sangat sentral sekali. Sehingga ketika tidak ada jantung, hidup nggak manusia? Nggak bisa hidup, karena kan mesinnya di jantung itu. Makanya kolbun selain diartikan jantung juga diartikan sebagai hati, di mana menyimpan perasaan. Makanya ketika kita mengatakan aku sangat mencintaimu, itu lahirnya dari hati. Tapi ketika kamu jelek, itu datangnya dari akal. Ya, ketika seseorang menyatakan cinta, I love you so much, gitu kan, itu datangnya dari hati. Perkara you bermuka jelek, standar, cantik luar biasa, itu semua yang diutarakan datangnya dari hati. Makanya nggak ada urusan. Biasanya kan kudrat yang muncul, perempuan yang cantik itu menikahi dengan laki-laki yang jelek. Kan cantik itu relatif ya, tapi kalau jelek mutlak. Hukumnya kan seperti itu. Cantik itu relatif, tapi kalau jelek
Itu mutlak. Nah, orang yang cantik biasanya kebanyakan itu menikah dengan laki-laki yang jelek. Jadi kalau Anda merasa jelek, santai, Anda akan mendapatkan perempuan yang begitupun sebaliknya. Laki-laki yang ganteng menikahi perempuan yang jelek. Jadi kalau Anda merasa ganteng, siapkan kasih sayang yang banyak untuk menghadapi cibiran tetangga. Kasep kan gitu, tetangga kan bibir netizen itu kan sangat pedas. Meninya eta nu kasep kawin ujung anu sakitu ayana. Nah, kolbun itu sebagai raja, dia menguasai semua komponen yang ada di dalam diri kita. Itu hati. Kemudian badan itu laksana seluruh wilayah. Ada distrik, provinsi, ada kecamatan, ada desa, ada RT. Itu badan di situ. Ya. Jadi ada tangan, ada kaki kan. Kemudian akal sebagai perdana menteri, dia yang mengeksekusi semua perintah dari raja. Oke, misal contoh kasus begini, ada kasus pemerkosaan, ya, seorang berusia 20 tahun memperkosa anak 10 tahun, atau jangan 10 tahun, 5 tahun, pedofil berarti kan, 5 tahun. Nah, si otak itu kan dia memerintahkan, oh ini eksekusi nih. Nah, tetapi nurani acap kali kan mengingkari, oh ini mau usianya 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun kan mengingkari. Oke, jadi akal di sini posisinya sebagai menteri yang melakukan eksekusi. Nah, masalahnya di dalam kolbun itu bukan hanya nurun latifun saja, bukan hanya sebuah cahaya yang lembut yang penuh kebijaksanaan saja. Di dalam kolbun, di dalam hati juga ada syahwat. Ya, sepakat ya. Jadi dorongan untuk mengabaikan semua kebaikan itu munculnya dari syahwat. Makanya gelis, goreng, wayahna dieksekusi, eksekusi saja. Gitu. Nah, syahwat di sini sebagai gubernur wilayah, dia punya kekuasaan, tapi kekuasaannya terbatas. Karena ada instruksi yang lebih tinggi, ada pemimpin yang lebih tinggi, yaitu kolbun dan aklun tadi. Nah, kemudian amarah ini adalah musuh. Kan nggak mungkin negara ini damai-damai saja kan? Pasti ada musuh. Wong seperjuangan ini kadang ada musuh, dan sejurusan itu adalah musuh. Kalian duduk dari semester 1 sampai semester 8 nggak pernah rubah temannya itu aja. Begitu ayo lowongan CPNS guru hiji lowongan anak. Nah, kita kan harus bersaing ini sama teman sebangku gitu loh. Kalau mau memperebutkan kursi PNS itu. Nah, itu amarah di situ. Amarah adalah musuh. Sedangkan anggota badan baik zahir maupun batin itu ibarat tentara raja. Dia yang melakukan eksekusi secara langsung atas perintah dari raja, atas struktur dari menteri, atas SK dari gubernur. Akhirnya tangan melakukan ambil eksekusi itu. Nah, itu peran ruh dalam pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'ad. Ya. Itu komponennya di situ. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peran ruh, maka kita meski memahami tentang akal itu sendiri,
Tadi yang saya sebutkan apa itu akal, aklun. Dalam hal ini dimensi al-ilm, dimensi irodah, will, itu adanya dalam akal. Kita mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2, dan kehendak untuk mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ada di dalam akal. Oleh karena itu, akal di sini mampu menangkap hakikat dari ilmu pengetahuan di balik sesuatu. Contoh, supaya 1 tambah 1 sama dengan 10, caranya bagaimana? Supaya 1 tambah 1 sama dengan 10, caranya gimana? Kan dibalik pengetahuan kan? Nih, 1 tambah 1 supaya jadi 10, caranya gimana? Hah? Gimana? Ada yang berpendapat? Silahkan. Kan di SD kan diajari pengurangan, penambahan, pengalian, pembagian gitu kan? Iya. Nah, jadi supaya 1 tambah 1 sama dengan 10, caranya gimana? 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10, itu kan? Berarti butuh investor. Iya. Nah, begitupun dengan logika korupsi. Harus ada investor untuk menanggulangi kekurangan anggaran, ya kan? Nah, nanti si investor itu dibayar dari apa? Dari kebijakan yang dikorupsi, yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ya. Kan begitu. Itu kan ilmu kan di situ kan. Dan ilmu bisa mengetahui apa yang terjadi di balik sesuatu itu. Nah, maka dalam hal ini akal itu tidak peduli apakah itu baik ataupun itu tidak baik, apakah itu berhubungan dengan agama ataupun tidak berhubungan dengan agama. Pokoknya jadi seperti itu aja. Nah, al-ilm wal iradah ini pasti berjalan dengan bersamaan. Iradah itu kan ditransfer dari hati itu tadi ya, si darah dipompa ke otak gitu. Sehingga mengeluarkan keputusan yang itu dieksekusi. Nah, maka sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa, ilmuna aya irodahna eueuh, insyaallah moal aya naon. Oke? Pengetahuan tentang cara membuat create spirit of solidarity and service attitude excellent. Pengetahuan tentang IO-nya tahu, pengetahuan tentang membuat suratnya tahu, pengetahuan tentang mendatangkan pematerinya tahu, tapi kehendaknya tidak ada. Terbentuk nggak ini? Tidak akan. Makanya dua komponen ilm wal iradah ini meski berjalan beriringan, supaya to create somethingnya itu muncul, produknya itu muncul, gitu. Oke. Nah, akal di sini saya cantumkan dalam kutipannya siapa ini? Witherington. Kecerdasan intelektual dapat dilihat dari berbagai aspek kemampuan, yaitu kemudahan menggunakan bilingan, efisiensi berbahasa,
kecepatan pengamatan, kemudahan mengingat, kemudahan memahami hubungan, dan imajinasi. Maka akal perlu stimulus yang sangat banyak sekali supaya dia bisa meningkat, supaya dia bisa berkembang kecerdasannya. Misal di sini survei yang dilakukan oleh Clark ya, mengatakan bahwa keberhasilan belajar seseorang itu ditentukan oleh 70% faktor internal dan 30% faktor eksternal. Berhasil tidaknya seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri. Makanya sekalipun kalian masuk excellent program ini, kalau dirinya menutup dari keadaan sosial, kalau akalnya ditutup dari perkembangan pengetahuan yang baru untuk mencari ilmu-ilmu yang baru, nonsense, nggak ada. Wujuduhu keadamuhu lah mencek bahasa akidah. Engkau ayah dia produk excellent, tapi produknya. Engkau ayah produk excellent, tapi pelayanannya tidak ada. Karena dirinya sudah ditutup, ada satir yang begitu besar. Itu dari Will tadi, Roda. Begitupun karena faktor asupan gizi. Kenapa mahasiswa STITNU ini cenderung lalemot? Misalnya, atau di Parabanage, ya paling mentok mengisi seafood dalam wujud asin. Seafood kan, ikan laut dalam wujud asin, anu menang nelayan tinggal orang dulu dipoe, dulu dilaleran. Emang gitu kan, ketika dijemur capek di Pangandaran, terus dilaleran, terus dijual, terus dibeli ku emak hidup, digoreng, nanti digoreng di daang, dina naon tirunan seni isu-isu, terus didahar. Seafood nama. Jadi dari segi komponen gizi saja itu sudah sangat mempengaruhi. Maka balancing, keseimbangan antara gizi, antara motivasi. Biasanya orang kaya itu akan melahirkan generasi yang kaya. Orang miskin akan melahirkan generasi yang miskin. Oke, nanti kalian coba silahkan cek orang tua kalian. Apakah cara berpikir orang tua kalian miskin? Kalau cara berpikir orang tua kalian miskin, maka cara berpikir kalian pun akan seperti itu. Kecuali kalian berusaha. Makanya ada istilah cinta pertama bagi seorang anak perempuan itu adalah bapaknya. Dan dia akan mencari laki-laki yang seperti bapaknya. Oh, dilakukan naogenan pasti kawas bapaknya. Jadi tujuan kalian kuliah itu apa? Untuk merubah stigma-stigma yang negatif yang muncul di dalam keluarga. Kemudian kita singkirkan itu dan merubah menjadi generasi yang baru terbarukan untuk menemukan solusi-solusi yang hebat. Jadi nggak ada urusan kalian lulus kuliah mau jadi PNS ataupun tidak jadi PNS, nggak ada urusan. Tapi perempuan ini melahirkan pahlawan-pahlawan peradaban. Jadi harus dididik dengan penuh dan dikasih cairan yang penuh juga dari laki-laki yang penuh isi kepalanya. Iya, kan 70% dari internalnya awalnya cerdas, laki-lakinya rada ngehe ya. Iya, bahaya juga ini bagi generasi. Maka ada ilmuwan yang mencangkok ini sperma dari laki-laki yang cerdas supaya generasinya juga cerdas. Yang maka dari itu kita mesti sadar diri. Kalau orang tua kita cerdas, maka kita harus lebih cerdas. Nah, itu yang dinamakan taubat. Di situ. Jadi definisi taubat itu min husnin ila ahsanin.
dari yang baik menuju yang lebih baik. Nah itu tobat di situ. Caranya bagaimana? Ingat aku, bukan aku, ya, tapi ambisi, kemampuan dan usaha. Jadi kalau mau sukses, mau cerdas, mau pandai, ingat siapa? Ingat aku. Ya. Sekali lagi ingat siapa? Ingat aku. Ambisi, kemampuan dan usaha. Saya sering memotivasi diri saya. Saya lahir dari orang tua, bapak lulusan sanawiyah, emak lulusan SD. Bariting di mana SD nakeun? Gitu. Dari segi kemampuan ya segitu-gitunya. Dari segi gayaan apalagi jajan gen 25 perak. Duit 100 teh kudu mahi 4 poe. Dan 25 perakan ya. Maka saya nggak mau miskin karena orang tua saya miskin. Maka ambisi saya adalah bagaimana caranya saya supaya menjadi orang yang kaya. Maka ambisi saya bagaimana caranya saya supaya menjadi orang pintar. Indikator pintar itu salah satunya ranking hiji. Mun baheula. Maka saya tulis di lemari, batur ge bisa menyaing teu bisa. Belajar habis-habisan siang dan malam. Orang lain main poli, saya nongkrong pinggir lapangan nonton yang poli sambil baca buku. Orang lain sore-sore tanding antar pesantren, ya. Saya habis-habisan belajar Imriti dan Alfia supaya bisa diterima sama cewek yang cantik. Kan ada ambisi di situ kan? Menya kabogo saya geus geulis, pinter, terus orang goreng geblok. Kan era kan minimal setara lah gitu. 3 bulan habis-habisan belajar jurmiyah, diapalkeun Imriti, diapalkeun Alfia, diapalkeun juz 70, diapalkeun surah Al-Baqarah, diapalkeun 3 bulan dari kelas ibtida pindah ke kelas kuliah. Begitu pindah isukna ditembak beunang. Ambisi harus ada. Jadi kalian target suksesnya itu apa? Jadi ya itu tadi, orang tua yang miskin akan melahirkan generasi yang miskin pula. Contohnya gimana? Di saya ada seorang pengusaha sangat kaya sekali, mobilnya banyak. Begitu dia sudah tua, asetnya habis semua. Asetnya habis. Terus dia meninggal. Selang 5 tahun asetnya kembali lagi oleh anak-anaknya. Jadi anak itu lahir dari rahim orang tua yang dalam 5 tahun dia bisa menjadi kaya lagi. Karena terbiasa tiap hari ngobrol dengan bapaknya, ngobrolin kekayaan, ngobrol tentang cara menjadi kaya. Lamun orang miskin kan gitu. Jang, sing sabar, gitu kan. Ada di sini orang miskin. Jung sang sekolah sing leres, betul itu bapak, itu kan, sing jadi PNS. Nah itu indikator orang-orang miskin. Ya mau tidak mau diakui atau tidak diakui seperti itu. Orang kaya ngobrolnya nggak kayak gitu. Peluang bisnis dari sabut kelapa selain dijual adalah bisa diolah. Gimana kalau kita bikin perusahaan sapu dari sabut kelapa? Jadi di kepala teh bagaimana mengembangkan bisnis, ngomongin jeung anak wae kumaha carana si anaknya jadi pebisnis kan gitu. Isukan bapak mau kudu aya generasi nu neruskeun macul. Kalau orang tua yang kaya nggak kayak gitu. Mari kita bikin asosiasi nyangkul yang tadinya harganya nyangkul 75.000 menjadi 150.000. Kan pola pikirnya yang berbeda seperti itu. Ya. Nah,
Setelah ingat aku, itu ya, ambisi, kompetensi dan usaha itu, ada apa lagi dalam Islam untuk mewujudkan itu? Nah, komponennya yang paling tips, trik untuk menggapai kesuksesan itu adalah dengan cara berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu artinya kita meneroka sesuatu dengan cermat, dengan dalam sampai ke akar permasalahan. Masalahnya kan kita zikir hanya di lisan saja. Makanya zikir itu ada zikir bil jahr, ada zikir bil qalbi ya. Karena anu tasbihnya assalamualaikum la ilaha illallah itu kan. Ada yang assalamualaikum tapi musuh. Lamun cek thariqah Idrisiyah Naqsyabandiyah itu lah, itu dipusar sampai ke otak itu darah mengalir, kemudian dihantamkan ilaha, kekerasan di dalam hati, di dalam jantung itu dihantam habis-habisan supaya lebur. Tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi rasa riya. Kemudian ke sebelah kanan lagi illallah, itu kan filosofinya gitu. Itu kan pendalaman apa tentang taubat di situ. Siapa kita, dari mana kita berasal, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Makanya ada rangkumannya, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Itu zikir itu. Kalau kita implementasikan ke dalam kehidupan ini, bagaimana pohon kelapa bisa tumbuh bahkan ketika dia berada di lautan. Percaya gak? Kelapa nu kiri sampai alungkeun ka laut jadi moal. Kelapa nu kiri alungkeun ka laut jadi moal. Dengan cai kelapa jadi moal. Jadi karena komposisinya sangat lengkap. Air ada, daging kelapa ada, oksigen yang masuk ada. Tumbuh itu kelapa walaupun di tengah lautan sekalipun. Berarti eusina makrifat eta nu kudu aya. Lamun nempotan kalapa teh dina sirah kurang, lamun harang jadi jalma beunghar bisnis. Kan gitu. Orang makan nempo kalapa teu buahan teh. Urang teh kunaon? Nah itu meluh ya, tapi orang miskin. Yang selanjutnya adalah doa, hope, ya, harapan. Bagaimana ini harapan ini dipasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan bagaimana harapan ini dikonversi menjadi sebuah ambisi yang menggebu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi nggak ada urusan antara orang yang suka sholat dan orang yang nggak pakai kerudung. Kan biasanya gosipnya begini, mana sholat pakai tinggi itu, iya kan? Itu kan dua ubudiyah yang berbeda. Sholat pakai kerudung ya pakai kerudung, kan gitu. Ya sholat pahalana pahala sholat, pakai kerudung pahalana pakai kerudung. Tahsya anil fahza, inna sholata tanha lah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ketika kita sholat, kita berlaku kemungkaran enggak? Enggak. Perkara anjeun tukang madog gitunya, kan eta mah teu sholat madog teu. Jadi dua komponen yang berbeda. Akan lebih bagus kalau dijalankan dua-duanya. Nah, hope itu muncul di situ. Dan yang terakhir, tips trik adalah bangun pagi. Nah ini yang saya sosialisasikan. Mari kita menjadi anak fajar, bukan menjadi anak senja tai anjing. Bangun pagi hari sepertiga malam, berserah diri, kemudian kita ngapalin di situlah. Jadi saya dulu ya. Ayo nama subuh teh kan sare. Mun baheula mah subuh teh udah sare. Jam 2 udah ngapal tuh juz surah Al-Baqarah.
menang 30 menit setengah tilu kan. Sholat tahajud teh hasil menang ngapalkeun surah Al-Baqarah. Jadi lamun apal 50 100 ayat, rakaat kahiji dina sholat tahajud 50 ayat, rakaat kedua 50 ayat. Kayak gitu. Nah, setelah itu diajar orasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Nah, itu mah kitab-kitab mutalaah lah di pesantrennya. Nah, itu di situ. Waktu sa'atul mustajabah, kamu cek bahasa kitab nama itu. Nah, bangun pagi itu kita coba bacakan. Dr. Alexander Bruce, seorang peneliti dari Jerman, menemukan bahwa kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya di waktu subuh dan perlahan-lahan menipis hingga matahari terbit. Gas ozon ini mampu memperlancar peredaran darah, mencegah kerusakan paru-paru, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Menarik napas panjang pada pagi hari dapat memperlancar aliran darah menuju otak dan suplai oksigen ke otak lebih cepat, sehingga otak dapat berpikir lebih cepat. Oke. Jadi mari kita jadi anak fajar, kira-kira begitu. Ini riset ilmiah. Dari ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, keterangan ulamanya ada, riset ilmiahnya ada. Kurang apa lagi? Ambisinya yang harus diperbanyak. Kalian tonton itu Hotman Paris itu, orang yang kalau ngobrol itu suka gini-gini itu kan. Dia bangun pagi. Kalian tonton itu yang suka bangun jalan tol itu siapa itu? Dia bangun pagi. Jadi menghabiskan pagi untuk mengevaluasi, untuk tafakur, untuk tazakkur. Lah mahasiswa ini gobloknya itu pagi dijadikan waktu untuk tidur. Terus kabawa begitu lulus kuliah. Hari gawah yang di kantoran, hari jam 11 barang karek kudang kan bento gitu ya. Kita lanjutkan ya. Anyone can become angry. Semua orang bisa marah ya, dan itu gampang sekali. Kemudian but to be angry with the right person, tetapi marah dengan orang yang tepat, to the right degree, dengan alasan yang tepat, at the right time, pada waktu yang tepat, for the right purpose, dengan tujuan yang tepat, and in the right way, dengan metode yang tepat. That's not easy. Itu tidak mudah. Kita ini kan marah-marah, sia belegu, kita tebel dina forum. Macam begini kan, si Ajis ya, udah aja molor dina forum, kan nggak seperti itu. Orangnya tepat, tapi tujuannya tepat, metodenya tepat, tempatnya tepat tidak? Tidak. Sesuai dengan akal tidak? Sesuai, iya kan? Kan salah. Kerja ajar, sare, cek akal itu. Nah disitulah ada yang dinamakan dengan kecerdasan emosi. Oke. Jadi jiwa anak ayah, ya akalnya komponen nangis saya, kita masuk nih ke dalam al-qalbu, ke dalam jiwa. Nah di sini 5 wilayah kecerdasan emosi itu, yang pertama mengenali emosi diri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, pasti dia tahu Tuhannya. Apakah Tuhan suka marah-marah di depan semua hambanya? Oh tidak. Ada peringatan dulu gitu ya, melalui Nabi dan Rasulnya. Ada hal-hal yang dilalui terlebih dahulu. Kemudian kemampuan mengelola emosi.
Bagaimana emosi itu dikendalikan supaya tidak meledak-ledak. Bagaimana kita mengelola kebijaksanaan berpikir supaya tidak salah untuk dipergunakan. Ketika menampung investor itu, ya tujuan 1 tambah 1 menjadi 10 itu bukan untuk hal yang korupsi, tapi untuk menjadi hal barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 10 itu tambah-tambah kebaikan. Makanya fikuli sumbulati mi'atu habba. Dalam setiap 1 biji itu muncul 100 biji yang baru, disitulah barokah. Kemudian kemampuan memotivasi diri. Tidak ada istilah kita ini terpuruk. Sebagai orang Islam seharusnya tidak ada bagi kita istilah terpuruk. Kalau bersedih ya itu manusiawi. Tapi kalau terpuruk dong, apalagi yang dekat pantainya, lupa terus ke tengah laut, modal gitu. Itu kan terpuruk. Makanya kekuatan spiritual itu menjadi tonggak utama dalam Islam. Kenapa di Barat banyak orang melakukan bunuh diri? Kurang cerdas gimana, kurang kaya gimana? Karena emosinya tidak tertitik, spiritnya tidak tertitik. Kemudian mengenali emosi orang lain. Nah ini yang agak sulit di sini. Bagaimana mengenali emosi orang lain? Ini poin yang paling bawah apa itu? Ya. Untuk apa? Untuk membina hubungan. This is human relationship. Ya. Akidah Islamiyah, akidah Watoniyah, kemudian hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, itu komponen-komponen yang mesti kita kuasai. Makanya ketika kalian menanam cabai, itu bismillah dulu. Sok cabai, da kuring teh angka anje, sing buahan, sok akan diseboran ungal poe. Dia jangan ngobrol, eta cabai lamun pekelat gitu ya, jangan ngobrol. Apalagi dengan manusia, kita akan mendapatkan saling keuntungan satu sama lainnya. Maka dalam hal ini penting gitu untuk membangun motivasi diri, memahami isi kepala dan nurani orang lain supaya tercipta relationship yang baik. Nah, ketika semua komponen itu terbentuk, maka sebenarnya ada satu lagi ya, spiritual intelligence. Itu materinya Pak Dasep ya. Saya nggak akan bahas itu karena saya nggak dibayar untuk bahas itu. Kan saya berpikir sebagai orang kaya kan. Jangan mengambil hak orang lain karena bayarannya sama. Multiple intelligence. Multiple intelligence itu artinya semua komponen itu bisa dikuasai secara bersamaan. Dan orang yang paling sempurna menjalankan multiple intelligence itu dalam pandangan saya dan pandangan para ulama lainnya hanya Nabi Muhammad SAW. Apa saja komponennya? Nah, ini musikal, kecerdasan menggunakan irama, ya. Kemudian body kinestetik, kejelasan menggunakan badan. Jadi lamun ngobrol teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamen nih panorama ya. Ini penting untuk kita pelajari kinestetik itu. Bagaimana gerakan tangan, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu gitu ya. Gak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan yang Maha Kuasa itu telah mengajarkan kepada kita semangat yang kuat. Masa ngucapin semangat ya, pengenahnya tidak semangat yang kuat harus membara. Ngajakin semangat loyo. Itu musikal dan kinestetik itu berirama satu sama lainnya. Kemudian interpersonal, people smart, how we understanding people and other people with my own feeling. Itu
Itu yang paling susah. Bahkan ketika sudah menikah pun masih banyak sekali konflik yang terjadi. Kok bobogohan keneh mah kunaon ceuk diputus. Nggak ada ya dalam Islam. Kemudian verbal linguistik, kosakata itu ditambah. Bagaimana itu Al-Quran terbentuk 6.666 ayat, coba. Nabi mampu mengutarakan itu, mampu membedakan makna al-hub war-rahman war-rahim, apa makna cinta dan apa makna kasih dan apa makna sayang. Tahu bedanya? Baca kan di mejaan dia 5 menit deui cenah. Kemudian logika matematik, kita bisa melakukan kalkulasi terhadap satu kejadian. Itu kalau dalam kualitatif. Kalau kuantitatif, bagaimana kita membuat hipotesa atas satu permasalahan yang ada. Kemudian natur smart. Nah ini natur smart ini bikin acara di tempat terbuka aja kayak gini. Kan enaknya sambil ngobrol serius tapi cuci mata. Nah itu kecerdasan berbahasa, dia ngobrol saya tangkap. Tidak semua orang kan bisa melakukan itu. Kemudian self smart, ya. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita atas pencapaian yang kita dapatkan supaya motivasi belajarnya terus muncul. Kemudian Victor Smart, visual. Ini contoh visual bagaimana literasi 5.0 itu nanti akan dibahas oleh Kang Dudi, ya. Itu visual. Dan itu semua merupakan komponen multiple intelligence. And then coba next, multiple intelligence itu meski kita evaluasi di dalam diri kita, silahkan pertanyaan ini dijawab, ya. Pertanyaan nomor 1 nanti minta aja ke panitia, ya. Tulis kebiasaan emosional yang dapat merusak niat baik. Kebiasaan emosional yang dapat merusak niat baik. Jadi tadi naik init ke masjid, jadi itu init ke masjid. Nah, contoh ya namanya. Jadi niatan geus alus tapi teu tulus dilakukan. Yang kedua, bagaimana kecerdasan emosional Anda mampu misalnya mengendalikan dorongan emosional, membaca perasaan terdalam orang lain. Nah ini kita membangun hubungan dengan orang lain. Agree or disagree, apakah kita berteman pilih-pilih atau kita menegosiasikan pertemanan kita, mau dia baik mau tidak baik, mereka adalah teman kita. Itu kita memahami perasaan orang lain. Bagaimana kemampuan ini bisa mempertahankan hubungan kita yang paling berharga. Kan akan selalu banyak alasan, ya, untuk tetap bisa bersama. Tapi satu alasan untuk putus itu sudah cukup. Kamu terlalu baik untuk. Yang terakhir, kesempatan penting apa yang dapat mengubah emosional, mengatur hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi momentum apa nih? Saya sih harap momentum Excellent Camp ini menjadi momentum kalian untuk ini aku gitu. Dan saya siap untuk menjadi orang yang sukses. Itu task review, ya. Itu tugas. Silakan untuk dibikin dalam sebuah tulisan, bebas aja mau pengalaman yang mana yang mau kalian ceritakan. Itu untuk evaluasi diri kalian masing-masing, dan juga untuk diketahui teman-teman yang lainnya supaya kita bisa mengunderstanding, saling memahami satu sama lain. Coba slide terakhir. Tentang kecerdasan akal dan emosional secara ringkas itu saya utarakan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kalian semua dan memberikan motivasi untuk terus berkembang, mengembangkan kecerdasan akal dan emosionalnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.